Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu judulnya makanan sehat. Dimana pada pembelajaran hari ini kita fokus pada materi IPA, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa yang kita pelajari pada hari ini dan pada hari-hari berikutnya, yaitu mengenai masalah mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia. Jadi standar yang akan kita kuasai yaitu mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungan dengan makanan dan kesehatan. Coba perhatikan pada gambar yang ada di video ini, bahwasanya pencernaan manusia itu ada beberapa organ yang kita pakai. Yang pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dari beberapa organ itu semuanya berkaitan, tidak ada yang tidak terkait. Misalkan antara mulut dengan kerongkongan, mulut dengan kerongkongan, kerongkongan dengan lambung, lambung dengan usus halus dengan usus besar, serta anus. Itu adalah berurutan, tidak boleh dibalik. Contoh misalnya dibalik gimana? Setelah mulut langsung ke lambung, ke kerongkongan, tidak. Semuanya berkaitan secara berurutan. Kita pelajari pada mulut. Coba perhatikan gambar mulut yang ada di depan kalian, atau mungkin kalian lihat mulut kalian sendiri di cermin. Bahwasanya mulut itu terjadi dua pencernaan. Ada pencernaan mekanik, ada juga pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik ini yaitu pencernaan yang menggunakan alat pencernaan berupa gigi dan berupa lidah. Pada lidah yang kita punyai itu terdapat beberapa bagian. Ada bagian depan, lidah yang bagian depan atau disebut dengan ujung lidah itu merasakan manis. Kemudian bagian pangkal lidah yang berada di daerah sini ya, daerah mau ke kerongkongan ini, itu merasakan pahit. Kemudian di samping-samping lidah itu merasakan asam dan asin. Di samping lidah itu ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Gigi seri itu ada di depan, biasanya untuk menggigit. Gigi taring untuk, kemudian gigi geraham untuk mengunyah, biasanya di dalam ini. Gigi seri di depan, gigi taring, gigi geraham ada di daerah sini, baik atas maupun bawah. Tadi saya katakan bahwasannya di mulut ini ada yang namanya pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau tadi mekanik adalah pencernaan yang menggunakan alat pencernaan, yaitu berupa gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu menggunakan pencernaan yang menggunakan enzim, di mana di dalam mulut ini itu terdapat enzim petialin. Enzim ini itu berasal dari kelenjar ludah, yang mana kelenjar ludah ini mengubah, dari fungsi dari enzim petialin ini yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Kalau ingin mengetahuinya, coba kalian di rumah ketika makan nasi saja, jangan pakai lauk pauk, jangan pakai sayuran, nasi saja 1 sendok. Coba kamu punya, kalian kunyah beberapa menit, kemudian gimana rasanya? Apakah terasa asin, manis, maupun pahit? Insya Allah terasa manis kalau dikunyah terus-menerus. Itu adalah
cara kerja enzim petialin, yaitu mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian pada kerongkongan, di dalam kerongkongan ini di sini itu terdapat faring, terdapat kerongkongan sendiri, ada juga relaksasi otot-otot di sini. Nah, kerongkongan ini fungsinya yaitu menghantarkan makanan yang dimakan dari mulut kita dimakan, kemudian dimasukkan melalui kerongkongan sini langsung menuju ke lambung. Proses ini dari makanan dari mulut menuju lambung ini itu ada gerakan, di mana gerakan ini disebut gerakan peristaltik esofagus. Jadi gerakan peristaltik esofagus. Gerakan ini yaitu gerakan mendorongnya makanan dari mulut menuju lambung. Saya ingatkan lagi, gerakan peristaltik esofagus yaitu gerakan mendorongnya makanan dari mulut menuju lambung. Itu gerakan peristaltik esofagus. Kemudian setelah dari esofagus ini atau dari kerongkongan ini menuju lambung, di lambung ini akan dicerna lagi, yaitu menggunakan beberapa enzim. Ya, untuk lambungku daerah mana sih? Berada di daerah samping kiri perut ya. Oke, sebelah kiri atas perut ya, di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada kardia, ada fundus, ada juga pilorus. Nah, fungsi dari lambung yang kita punyai itu yaitu mencerna makanan, di mana makanan ini dicerna melalui gerakan-gerakan otot lambung sehingga menjadi bubur bentuk bubur Kim. Nah, misalkan ini berupa lambung kan bentuknya hampir mirip seperti ini ya. Nah, di daerah lambung ini itu terdapat otot, jadi mereka bergerak seperti ini. Dari makanan yang dari mulut ke esofagus kemudian ke lambung ini itu dicerna lagi di lambung. Selain dia mencerna melalui otot, gerakan-gerakan otot ini, dia juga mencernanya dengan menggunakan beberapa enzim. Ada beberapa enzim, yaitu 2 enzim dan 1 HCl. Apa saja enzim yang ada di lambung kita? Kalian bisa lihat di buku kalian sendiri beberapa enzim yang ada di lambung yang kita punyai. Yaitu apa saja? Yang pertama yaitu enzim pepsin, yang kedua enzim renin, dan yang ketiga yaitu asam klorida atau disebut HCl. 2 enzim ini pada lambung itu beda fungsinya. Kalau enzim pepsin itu mengubah protein menjadi peptid, sedangkan enzim renin yaitu mengubah kaseinogen menjadi kasein. Saya ulangi, enzim renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau disebut dengan protein susu dan mengendapkan kasein susu. Sedangkan pada asam klorida atau HCl yaitu berfungsi membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Itu yang ada di lambung. Selanjutnya dari lambung akan menuju ke usus, di mana usus ada 2 macam, ada usus halus, ada usus besar. Pertama yang dilalui yaitu usus halus. Usus halus di sini itu ada 3 bagian usus halus, yaitu ada duodenum,
yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Usus halus ini itu panjangnya kurang lebih 7,5 meter ya, sangat panjang sekali. Jadi panjangnya usus halus yang kita punya itu sekitar 7,5 meter, di mana fungsi dari usus halus ini yaitu menyerap sari-sari makanan, ya. Tadi dari lambung diserap sari-sari makanannya lagi, kemudian kembali menuju ke usus halus diserap lagi. Jadi diserap lagi. Nah, penyerapan ini itu dibantu oleh beberapa enzim. Ada enzim amilase, ada enzim tripsin, dan ada enzim lipase. Kalau tadi di lambung ada 2 ya. Kalau yang di usus halus ada 3 bantuan enzim. Tadi yaitu yang pertama amilase, berfungsi untuk mengubah zat tepung ya, mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula. Kemudian kalau enzim tripsin itu mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase itu mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah menuju usus halus, dia akan menuju yang namanya usus besar. Usus besar ini itu fungsinya yang pertama, usus besar yang pertama yaitu mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Yang kedua, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah. Kemudian yang ketiga, membusukkan makanan yang ada dalam tubuh kita. Ya, dari hasil pencernaan tadi dibusukkan dengan bantuan yang namanya bakteri E. coli, ya, Escherichia coli. Bantuan ini setelah dari usus besar itu setelah dibusukkan, maka akan dikeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Nah, di dalam anus ini itu ada gerakan peristaltik juga. Kalau di kerongkongan itu juga ada gerakan peristaltik, di mana di kerongkongan tadi saya jelaskan gerakan peristaltik adalah gerakan mendorongnya makanan dari mulut menuju lambung. Sedangkan kalau di anus itu ada juga gerakan peristaltik otot-otot usus besar, ya, di mana fungsinya itu yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan dari usus besar yang sudah dibusukkan menuju keluar. Ya, yang biasanya ketika kita mau BAB sangat kebelet, bahasa Jawanya ya kebelet teman. Aku pengen mau ke kamar mandi. Lah itu adalah yang dikeluarkan hasil sisa makanan yang sudah diserap dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian dikeluarkan itu mau ke kamar mandi itu, yang disebut dengan BAB, buang air besar. Lah hasil dari sisa makanan itu namanya feses. Jadi bentuk yang kita keluarkan melalui anus itu namanya feses, ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada pertanyaan nanti bisa melalui komentar atau mungkin langsung melalui WA group yang sudah kita punyai. Mungkin tentang hal ini saja sementara mengenai pencernaan, organ-organ pencernaan manusia. Nanti ada pertanyaan, tapi pertanyaan nanti menyusul di kemudian hari. Saya kira cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.